Ku rasakan ku jatuh cinta sejak pertama berjumpa. Senyumanmu yang selalu menghiasi hariku. Kau ciptaannya yang terindah, yang menghanyutkan hatiku. Semua telah berlalu, aku tak bisa berhenti memikirkanmu. Harapkan kau yang ku inginkan, meski tak ku ungkapkan. Kau yang ku inginkan, kan selalu ku impikan. Aku jatuh cinta, ku jatuh cinta, cinta kepadamu. Ku jatuh cinta, I am falling in love, I'm falling in love with you. Halo pemirsa WPI TV, senang sekali rasanya karena akhirnya saya dapat berjumpa lagi dengan Anda semua. Dan dalam waktu 60 menit ke depan, saya Karisma akan menemani Anda di acara favorit kita, di mana lagi kalau bukan di Genset Jendela Sekolah Tinggi. Ya, di awal segmen tadi kita sudah mendengar alunan musik yang sangat indah, dan kali ini band yang hadir di acara Genset adalah mahasiswa STIMIK Widya Pratama Pekalongan. Penasaran dengan mereka semua? Baiklah, kita langsung saja berkenalan dengan mereka. Halo personil SYZ, apa kabarnya? Tentu saja dong, baik. Alhamdulillah. Bagaimana kesibukannya kali ini? Kalau kesibukan ya kita tetap ya nomor satu kuliah dong, tetap. Iya. Tetap kuliah. Ngomong-ngomong nih, SYZ itu kan biasanya 3 personil ya, seperti yang tampil di Genset sebelumnya. Iya. Lalu satu personilnya kemana? Iya, jadi kan kita kan ada 3, Sasa, Yusuf, sama Zulmi. Kemudian kita cuman tampil 2 karena kita profesional dong. Walaupun satu tetap nggak bisa, kita tetap gitu tampil. Oke. Jadi hebat yang Sasa sekali. itu kita doakan saja semoga dia cepat sembuh di rumah Oke, karena biar, sakit. Oke, Iya. biar bisa tampil bertiga lagi ya, Oke, Mas ya. Zulmi ya. Iya. Oke, sukses selalu buat kalian band Oke. SYZ. Dan pemirsa Genset, kali ini saya mempunyai berita-berita terkini, informasi yang berasal dari Kota Pekalongan, bahwa di sebuah Pekalongan ada dapat sebuah festival perayaan di Kota Pekalongan. Festival kuliner yang juga disebut dengan Festival Pintu ini menyajikan banyak pilihan stand makanan. Pehcun sendiri merupakan salah satu dari perayaan penganut Tionghoa. Di Kota Pekalongan, perayaan Pehcun dipusatkan di sepanjang Jalan Blimbing Kota Pekalongan. Tionghoa di Kota Pekalongan digelar dengan pasar malam kuliner atau yang lebih dikenal dengan Festival Pintu. Festival ini digelar selama 3 hari sejak Sabtu 31 Mei hingga Senin 2 Juni 2014. Pasar malam kuliner digelar di sepanjang Jalan Blimbing Pekalongan. Banyak stand didirikan dan menjajakan aneka makanan. Tidak hanya festival makanan, di acara ini juga digelar lomba-lomba dan pentas budaya Jawa Gamelan. Pehcun adalah salah satu festival penting dalam kebudayaan dan sejarah Cina. Festival ini dirayakan setiap tahun pada tanggal 5 bulan 5 penanggalan Imlek dan telah berumur lebih dari 2300 tahun. Nah, itu dia berita tentang Festival Pehcun yang diadakan di Jalan Blimbing. Dan berita terkini selanjutnya berasal dari Kabupaten Batang. Komunitas pecinta daerah Jepang di Kabupaten Batang, atau yang diberi nama Majisukan, Anime Festival untuk memperingati hari lahirnya. Anime Festival ini diisi dengan lomba-lomba, seperti lomba makan mie ramen, lomba menggambar anime, dan lomba kostum player atau cosplay. Berikut cuplikan beritanya.
Nah, pemirsa WPI TV, bagi pecinta otomotif, khususnya di kota Pekalongan, bahkan ada event pameran otomotif atau Pekalongan Auto Show 2014. Dan merupakan event otomotif pertama yang dibalut konsep entertainment. Bertempat di Shahid International Convention Center Pekalongan. Nah, tujuan event ini adalah untuk menunjukkan bahwa Pekalongan tidak hanya sebagai kota batik. Akan tetapi, Pekalongan juga sebagai kota pertunjukan. Pameran Pekalongan Auto Show 2014 akan diadakan pada tanggal 11 hingga 15 Juni 2014 yang bertempatkan di Shahid International Convention Center, Dupan Square, Pekalongan. Jangan lewatkan juga pameran Indonesia Cellular Show 2014 pada tanggal 4 hingga 8 Juni 2014 bertempat di GCC yang akan membuat seru dan menyenangkan berburu berbagai gadget dan handset dengan harga hemat. Nanti juga akan ada beragam talk show dan diskusi dengan dilengkapi dengan acara lelang gadget dengan harga ramah di kantong. Dan jangan lewatkan pula pameran buku atau bazar buku di Kota Pekalongan yang akan diadakan pada tanggal 19 hingga 25 Juni yang akan diadakan di Gedung Karasidenan Pekalongan. Nah, pemirsa WPI TV, itulah berita-berita yang tadi saya katakan, berita yang sangat menarik di Kota Pekalongan ataupun sekitarnya. Nah, pada kali ini seperti biasa Genset akan membawakan tema-tema setiap tayang. Dan kali ini tema Genset adalah tentang ESA. Apa itu ESA dan ada apa saja di dalam ESA? Akan kita saksikan selengkapnya setelah jeda yang satu ini. Terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu di dalam mimpi. Terlalu manis untuk dilupakan, walau kita memang tak saling cinta, takkan terjadi di antara kita. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di bpitv.timik.wp.ac.id. WPI TV Timik wp.ic.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world in. Bring the world into you. Santa's been blowing in my direction. To me it is new, to me it is new, and it's not gonna change for anybody. And it's gonna be our last been my way. And it's
Universitas Pekalongan adalah salah satu universitas swasta yang ada di kota Pekalongan. Unikal sendiri mempunyai wadah untuk mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, dan keahlian tertentu bagi para anggotanya. Lembaga ini merupakan partner organisasi kemahasiswaan intrakampus seperti BEM dalam tingkat universitas. Beberapa kegiatan organisasinya, ESA mempunyai beberapa program kerja atau kegiatan yang mendukung perkembangan organisasinya, baik itu dari dalam prodi bahasa Inggris maupun dari luar prodi. Nah, tadi sudah kita saksikan bersama-sama pemirsa cuplikan VT tentang profil ESA. Ingin tahu lebih jelas tentang ESA? Tenang saja karena kita sudah kedatangan dua narasumber dari Unikal Universitas Pekalongan. Mereka ini adalah anak-anak dari ESA tersebut. Langsung saja kenalan dengan Mas siapa? Mas Faisal Fikriawan. Mas Faisal Fikriawan, biasanya dipanggil siapa Mas? Biasanya dipanggil Mas Faisal. Dan yang satunya? Salafuddin. Mas Salafuddin. Mas Faisal dan Mas Salafuddin itu anak-anak ESA, Iya. ya. Dan Anda menjabat sebagai apa dari Mas Faisal? Saya menjabat sebagai Ketua English Conversation Club di English Student Association sendiri. Iya. Lalu dengan Mas Salafuddin? Saya sebagai Ketua English Student Association periode tahun 2013-2014. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang ESA nih Mas ya. ESA itu kan kalau dalam istilah artinya satu ya Mas ya. Iya. Nah, apakah ESA ini artinya satu atau mempunyai arti tersendiri? Silakan dijawab. Iya. ESA itu bukan satu, jadi itu adalah singkatan dari English Student Association, di mana yang artinya itu bahwa itu adalah wadah perkumpulan mahasiswa-mahasiswa pendidikan bahasa Inggris tentunya di lingkup Universitas Pekalongan itu. Oh, jadi ESA itu adalah singkatan dari English English Students Association. Oh, English Student Association. ESA sendiri itu kapan sih Mas terbentuk? Lalu apa saja yang melatar belakangi kenapa ESA itu bisa terbentuk? Ya, ESA itu terbentuk tepat 1 tahun setelah Fakultas Pendidikan dan juga Perguruan itu berdiri pada tahun 2008. ESA berdiri tahun 2009. Itu jadi latar belakang berdirinya ESA itu karena kami membuat sebuah wadah untuk mahasiswa-mahasiswa pendidikan bahasa Inggris tentunya untuk mengasah kemampuan mereka di bidang pendidikan bahasa Inggris itu. Oh, jadi ESA ini hanya untuk anak-anak fakultas bahasa Inggris seperti yang dikatakan tadi oleh Mas Salafuddin? Secara struktur ESA itu dari pendidikan bahasa Inggris, tapi secara kegiatan dan juga aktivitas itu mencakup seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Pekalongan. Oh, jadi tidak hanya untuk fakultas bahasa Inggris saja, Iya. tapi untuk semua mahasiswa. Lalu di dalam ESA itu sendiri, siapa saja sih Mas yang terlibat atau hanya mahasiswa atau ada pihak lain? Ya, tentunya yang terutama adalah mahasiswa itu sendiri, pendidikan bahasa Inggris. Yang kedua itu ada dosen. Dosen itu sebagai pembimbingnya di English Student Association. Dan kita juga punya native speaker. Apa itu Mas? Native speaker itu dari narasumber yang tentunya dari luar negeri. Kita mempunyai John Berry itu. Iya. Dia berasal dari London. Oh, jadi ada kayak bintang tamu gitu ya Mas Iya, ya? ada. Oke, terus nih Mas, mengingat masa lalu ya Masnya dulu sebelum sekarang jadi ketua ESA, itu ketika Masnya ingin mendaftar ESA atau bergabung, itu alasannya apa? Mungkin dari Mas Faisal? Ya. Kalau saya motivasi bergabung di ESA ini adalah
saya ingin mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris saya terutama. Karena ESA adalah sebuah organisasi atau wadah yang menampung kreativitas dari mahasiswa-mahasiswa untuk lebih bisa mengembangkan kemampuannya terutama di bidang bahasa Inggris. Kalau dari Mas Salafuddin sendiri? Ya, sudah hampir sama. Yang terutama itu memang ketika kita belajar di bangku perkuliahan itu kemampuan kita itu hanya terbatas dengan teori-teori saja. Tapi ketika kita masuk ke ESA itu begitu banyak kegiatan-kegiatan yang di luar dari perkuliahan-perkuliahan itu, jadi sangat menarik sekali untuk mengembangkan ilmu berbicara kita dan juga wawasan kita di pendidikan bahasa Inggris itu. Lalu dari tahun 2008 hingga sekarang 2014, bagaimana sih respon mahasiswa Unikal terhadap ESA? Apakah mengalami kenaikan atau bagaimana? Ya, alhamdulillah terlihat dari struktur kepengurusan di tahun 2013 dan 2014 ini, periode ini itu mengalami peningkatan, jadi hampir 50%-nya. Sekarang nyampe hampir 50 yang aktif, ya itu segitu. Sekitar 50 orang? Iya, 50 orang. Oh, jadi berarti kalau yang aktif 50, apakah ada pihak-pihak yang tidak aktif seperti itu, Mas? Ada. Jadi ESA kan mempunyai prosedur, jadi di situ ada namanya kayak itu hukum alam itu. Jadi seleksi alam? Iya, seleksi alam. Iya, benar sekali. Mereka akan keluar dengan sendirinya seperti itu. Lalu untuk cara bergabung sendiri nih buat ESA ya, untuk masuk ke dalam ESA menjadi anggotanya, apakah ada seleksi khusus berbicara bahasa Inggris atau seleksi apa? Kalau untuk masuk, kami tidak mematok seperti itu karena kita adalah lembaga di mana wadah untuk buat mereka yang ingin mengembangkan. Jadi kita tidak mematok dia harus bisa berbicara bahasa Inggris atau tidak. Jadi kita hanya mengetahui sejauh mana mereka menginginkan untuk berorganisasi, mempunyai komitmen untuk berorganisasi. Jadi yang dipentingkan di sini hanya komitmennya Iya, mereka. komitmen aja. Walaupun mereka bukan dari Fakultas Bahasa Inggris atau karena mereka tidak bisa berbahasa Inggris, tetap bisa diterima di ESA. Oke. Untuk biasanya kan kalau ini berarti UKM. Iya. UKM. Ini himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa. Iya, himpunan mahasiswa. Setiap ada perkumpulan seperti itu biasanya ada visi dan misi. Iya. Lah, boleh nggak dibagikan ke pemirsa WPI TV apa sih visi dan misi dari ESA tersebut? Ya, ESA mempunyai visi yaitu menjadikan English Student Association sebagai lembaga yang mampu mengantarkan mahasiswa English Student Association untuk menjadi mahasiswa yang berakhlak mulia dan juga unggul, profesional, dan juga serta mempunyai semangat berorganisasi yang tinggi, ya, dan mampu mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi serta mampu bersaing di tingkat regional. Gitu. Seperti visi dan misi yang sangat hebat ya, Mas ya. ESA sendiri ada perkumpulan rutinnya atau kegiatan rutinnya? ESA mempunyai kegiatan rutin, yaitu rutinnya itu dipegang oleh setiap divisi-divisinya itu. Terus lah kalau sebagai anggota ya, anggota ESA, kita berbicara sebagai anggota ESA, apa sih yang ditawarkan atau yang diberikan ESA kepada anggotanya itu, Mas? Ya, jadi kami menawarkan sebuah kegiatan-kegiatan yang mengacu ke Tridharma perguruan tinggi itu. Jadi yang terutama tentang pengabdian masyarakat dan juga meningkatkan intelektual mereka. Tentunya di ESA mempunyai divisi English Conversation Club. Nah itu disitulah kami menawarkan mereka agar di luar jam kuliah mereka dapat mengasah kemampuan berbicara mereka di bidang bahasa Inggris itu. Kita potong dulu ya, Mas ya, karena ya pastinya pemirsa biar penasaran lagi. Dan pemirsa WPI TV, khususnya pemirsa Genset, masih penasaran dengan bagaimana tentang ESA, lalu apa saja yang ada di ESA? Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Yang tertulis untukmu adalah yang terbaik untuk
waktuku, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan pernah bagiku meninggalkan jejak hidupmu yang tak terukir abadi, sebagai kenangan yang terindah. Ini aku Fatin, jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati, mencintai aku apa adanya. Nah, masih di Genset dan kembali kita membahas tentang tema kita kali ini, yaitu tentang ESA dengan dua narasumber kita yang berasal dari Unikal. Nah, Mas Salafuddin dan Mas Faisal, sebagai anggota ESA ini ya, kalian berdua, itu apa sih yang setelah kalian masuk ke ESA yang kalian dapatkan itu apa? Dari Mas Faisal? Ya, setelah saya masuk ke ESA ini, saya jadi mendapatkan ilmu, terutama ilmu tentang bahasa Inggris ini yang sangat bermanfaat tentunya. Karena di dalam ESA sendiri ada banyak kegiatannya, seperti itu kegiatan yang sangat positif dan membantu kita dalam belajar bahasa Inggris tidak hanya pada saat perkuliahan saja. Iya. Nah, jadi ada tambahan untuk belajar bahasa Inggris. Untuk Mas Salafuddin sendiri? Ya, setelah masuk ESA ya,
yang begitu kegiatannya sangat banyak dan juga mengasah kita untuk tentunya di sosial itu sangat menarik sekali bagi saya, karena di situ kita bisa berbagi dengan sesama. Seperti itulah menariknya di ESA. Jadi yang didapatkan selain bisa berbahasa Inggris, kita juga diajarkan kegiatan sosial ya Mas ya, seperti itu. Lalu saya ingin tahu nih, di ESA sendiri apakah mereka satu kesatuan berkumpul atau ada pembagian-pembagian khusus itu? Ya, di ESA itu mempunyai program divisi. Program divisi. Ada 4 divisi di ESA. Divisi apa aja itu Mas? Yang pertama itu Research and Development. Research and Development. Yang kedua itu Humas. Yang ketiga Minat Bakat. Dan yang terakhir itu tentang kesejahteraan mahasiswa. Kesejahteraan mahasiswa. Jadi ada 4 divisi ya. Nah, buat Mas Faisal nih, Mas Faisal itu masuk ke divisi mana kalau boleh tahu? Kalau saya masuk ke divisi minat bakat. Minat bakat. Kalau Mas Salafudin sendiri? Saya masuk di minat bakat sama. Oh, jadi satu divisi. Iya, Nah, kalau membuat masuk ke divisi itu tuh, apakah itu sebagai minat sendiri atau dipilihin ESA buat masuk ke divisi? Ya. Saya sebagai ketua ESA di sini, jadi kami memberikan leluasan kepada mereka untuk memilih mana yang sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan keinginan mereka dan juga keahlian mereka. Jadi ini sesuai dengan minat ya? Iya. Kalau boleh tahu juga nih Mas Salafudin ya, kenapa memilih divisi minat dan bakat? Ada alasan tersendiri? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di minat bakat itu banyak sekali kegiatannya tentang sosial. Di minat bakat itu kan ada programnya ada itu Greenpeace Association. Nah, itu kegiatan juga sosial. Sekarang kita sedang menggarap itu desa percontohan, desa bahasa Inggris di Sukewaras itu, Pekalongan itu. Jadi asik ke sosial itu. ya Mas Iya, ya. ke Kalau sosial. dari Mas Faisal, alasannya mengapa memilih divisi minat? Ya, saya juga memilih divisi minat dan bakat di sini karena di divisi minat dan bakat itu ada kegiatan-kegiatan yang menarik seperti tadi yang disebutkan oleh Mas Salafudin, itu salah satunya. Tapi ada kegiatan-kegiatan lagi yang menarik di situ. Di situ ada English Conversation Club dan English Arts Community. English Conversation Club sendiri itu adalah kegiatan untuk mahasiswa bahasa Inggris maupun non bahasa Inggris, terutama di Universitas Pekalongan, itu untuk mengembangkan kemampuannya dalam berkomunikasi atau berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi alasan utamanya adalah karena kegiatannya banyak, jadi bisa menambah pengalaman ya, seperti itu Mas. Lalu untuk divisi yang lainnya ini, apa saja kegiatan dari divisi lainnya? Tentu yang tadi yang pertama itu divisi Research and Development, itu ada English Debate Community, itu English Debate United, maaf saya ralat ya. Di situ kegiatannya tentang diskusi ilmiah, juga mengadakan event-event tentang debate tentang, ya ada event tahunan, ada juga pelatihan rutinnya di EDU itu. Kalau divisi yang selanjutnya? Divisi di minat bakat itu tadi udah disebutkan. Terus di divisi Humas itu kami merancang divisi Humas itu untuk tentang pendanaan dan juga hubungan masyarakat dan juga tentunya ke mahasiswa bahasa Inggrisnya itu. Dan juga yang tadi yang kesejahteraan mahasiswa itu kegiatannya mengurusi itu menampung aspirasi dari mahasiswa, tentunya di pendidikan bahasa Inggris terutamanya di situ. Paling utama di pendidikan bahasa Inggris, jadi mereka yang bertugas di kesejahteraan mahasiswa itu bertugas seperti itu, menampung semua aspirasi dari mahasiswa. Lalu saya mau minta pendapat nih ya, ketika ada divisi berarti kan dibagi-bagi, mereka akan fokus ke divisi masing-masing. Apakah itu mengurangi kekompakan mereka dalam ESA? Bisa dijawab Mas. Jadi seperti ini, kita memang ada beberapa pembagian divisi di sini, namun itu tidak mengurangi kekompakan kami, karena di ESA sendiri divisi-divisi tersebut itu sudah terstruktur masing-masing. Jadi walaupun mereka masuk ke divisi yang berbeda, tapi ketika kita sebagai satu kesatuan ESA, kita bekerja sama seperti
kita seutuhnya seperti itu. Walaupun beda-beda tetap Iya, tetap satu ya Mas. iya. Berarti dalam divisi ini apakah ada kegiatan yang melibatkan semua divisi, tidak membeda-bedakan divisi dalam ESA tersebut? Ada, kita mempunyai event tahunan itu, yaitu event English Week Festival itu. Nah, di situ mereka akan kelihatan kekompakan mereka, terus kinerja mereka selama bekerja di setiap divisinya seperti itu. Jadi ada sebuah event yang Menyatukan akan mereka menyatukan semua. mereka Iya. di dalam satu kesatuan Iya. ESA itu ya Mas ya. Kalau boleh tahu program kerja dari ESA itu apa aja sih? Ya, program kerja dari ESA itu yang sudah terlaksana. Itu yang pertama, yang di minat bakat itu English Art Workshop. Itu udah mengajak para mahasiswa di Universitas Pekalongan, seperti yang saya tadi katakan, bahwa ESA itu tidak hanya di pendidikan bahasa Inggris. Pas waktu English Art Workshop itu seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Pekalongan ikut andil juga di situ. Serta ya Iya. Mas ya. Lalu buat Mas siapa? Faisal ya. Iya. Apakah proker ini menurut Anda masih bisa ditambah atau sudah sesuai dengan keinginan masing-masing? Tentu saja proker kita masih bisa ditambah lagi karena itu hanya sebagian kecil dari program kerja English Student Association. Tadi yang sudah disebutkan Mas Salafuddin adalah English Art Workshop. Itu adalah sebuah pelatihan ke mahasiswa-mahasiswa tentang bagaimana menanamkan seni walaupun di bahasa Inggris. Jadi nggak hanya bahasa Indonesia atau apa, tapi kita juga menanamkan seni di bahasa Inggris. Selain itu juga ada kegiatan lain, tadi seperti kegiatan sosial di Desa Sugihwaras itu kita membuat di sana seperti English course di sana atau les bahasa Inggris di sana untuk anak-anak kecil di sana. Jadi kita berbagi ke masyarakat, mengabdi ke masyarakat seperti itu. Dan itu sudah dilakukan ya Mas ya? Sudah. Bagaimana hasilnya, sukses atau bagaimana? Alhamdulillah. Ada pengalaman menarik nggak yang bisa diceritain ke pemirsa? Ya, luar biasa ya. Yang tadinya belum berhadapan dengan anak kecil, ternyata tidak semudah itu mengajar anak kecil ya. Jadi mereka berlari-larian sendiri. Jadi asik seperti itulah. Melatih kesabaran ya? Iya, tentunya di Jadi situ. itu anak-anak diajar seperti itu. Iya. Lalu yang mengajar? Yang mengajar tentunya dari pengurus ya. Selama ini masih pengurus, jadi kami juga membuka luas kepada seluruh elemen-elemen yang ada di Universitas Pekalongan. Tentunya dari luar juga bisa. Jadi jadi sosial itu tidak membatasi kalau menurut saya. Siapa saja boleh untuk bersosial. Jadi kami mempunyai wadah di Sugihwaras. Silakan siapa yang bergabung, ikutlah dengan kami ingin bergabung itu. Iya. Lalu untuk proker ke depan ini, kita bicara ke depan ya Mas Salafuddin dan Mas Faisal. Apa proker ke depan yang ingin dijalankan oleh ESA? ESA mempunyai cita-cita yang tinggi, yaitu menjadikan lembaganya itu bisa menjadi sebuah lembaga yang mampu membuat mahasiswa pendidikan bahasa Inggris itu ikut andil di dalamnya untuk berkegiatan sosial tentunya. Juga mampu ya mengimplementasikan tridharma pendidikan bahasa Inggris itu. Seperti itu. Mereka agar mereka tidak hanya kuliah pulang seperti itu. Oke, lalu buat event-event yang pernah dibuat di ESA, apa sih event yang paling menarik menurut Anda, menurut Mas Faisal, event yang paling menarik? Ya, untuk sejauh ini, event-event yang telah diselenggarakan oleh English Student Association sendiri, event yang paling menarik menurut saya adalah event tahunan kami, yaitu English Week Festival. Nah, event ini adalah event yang mencakup semua aspek dalam bahasa Inggris. Misal di situ ada beberapa kompetisi tentang bahasa Inggris dan itu melibatkan dari tingkat mahasiswa, sekolah menengah atas dan umum seperti itu. Jadi menurut Mas Faisal itu event yang paling menarik. Kalau buat Mas Salafuddin sendiri, event yang menarik dan pastinya selalu diingat? Krenova. Apa itu? Pekan Kreativitas dan Inovasi ya. Dulu itu bekerjasama dengan kepala program pendidikan kami. Ya, itu mengadakan kegiatan di mana mereka membuat sebuah inovasi, penelitian-penelitian berkaitan dengan pendidikan maupun dengan teknologi.
Itu pas waktu itu sangat luar biasa, sangat menarik sekali. Begitu hebatnya para generasi-generasi muda mampu membuat sebuah inovasi-inovasi baru di situ. Event yang sangat hebat ya Mas ya. Nah dari event yang sangat banyak ini, ada nggak event yang paling terbesar atau utama di ESA? Itu tadi English Week Festival itu. English Week Festival. Atau biasa disebut apa Mas biar enak didengar? IWF 2014. IWF 2014. 2014. Oke, event yang sangat menarik tentunya. Oke pemirsa, penasaran dengan event yang disebutkan oleh narasumber kita tadi, yaitu tentang EWF? Jangan kemana-mana, karena kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Genset, Jendela Sekolah Tinggi. Tidurlah sayangku, mentari telah menunggu. Sambutlah pagi nanti dengan hati tersenyum. Bermimpilah cinta dengan segenap rasa. Kini tibalah saatnya kita harus berpisah. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id. WPI TV, Timik, wp.it.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world into you. Pada tanggal 23 sampai 25 Mei kemarin adalah salah satu event ESA terbesar dalam program kerjanya. Program kerja tersebut adalah festival tahunan dan bertemakan EWF, English Week Festival, yang diadakan setiap 1 tahun sekali.
di mana pesertanya adalah seluruh pelajar dan mahasiswa yang ada di Kota Pekalongan. EWF itu diadakan selama 3 hari lamanya. Di hari pertama, festivalnya adalah lomba speech contest, di mana para peserta menunjukkan bakatnya dalam berbicara di depan umum dan berpidato dengan menggunakan bahasa Inggris. Pada hari kedua adalah English Debate Competition, di mana pesertanya ada dari lokal Pekalongan maupun dari luar kota Pekalongan. Ada 6 tim yang mengikuti kompetisi ini, 2 tim dari Unikal dan tim yang lain dari STIMIK, STIKAP, Albit Harapan Ibu, dan STIT Pemalang. Dan hari terakhir adalah lomba English Singing Competition and Dumpster Art Competition, sekaligus pengumuman pemenang untuk semua peserta yang mengikuti festival tersebut selama 3 hari. Ternyata EWF ini adalah festival perdana yang diadakan ESA dalam tahun 2004. Tentang kegiatan English Week Festival atau EWF. Nah, pemirsa masih penasaran dan ingin tahu tentang EWF? Jangan khawatir karena saya masih bersama 2 narasumber saya, Mas Faisal dan Mas Salafuddin. Buat Mas Faisal dan Mas Salafuddin ya, EWF itu kan tadi artinya English Week Festival. Nah, untuk bahasa Inggris, untuk bahasa Indonesianya kan diartikan bahwa ini festival bahasa Inggris ya. Nah, apa maksudnya dari kata-kata itu? Beliau yang lebih tahu karena beliau silakan yang Mas ketuanya. Faisal, yang ketuanya dijelaskan. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu EWF atau English Week Festival. Ini adalah festival bahasa Inggris yang dilakukan atau diadakan oleh English Student Association. Di sini kenapa disebut festival bahasa Inggris? Karena di sini ada beberapa kompetisi-kompetisi yang dilombakan di sini. Itu untuk tingkat perguruan tinggi, untuk tingkat SMA, dan untuk umum. Di situ ada beberapa lomba. Yang pertama ada lomba English Speech Competition. Itu adalah lomba berpidato dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah lomba English Debate Competition. Itu adalah lomba debat bahasa Inggris. Itu tingkatnya perguruan tinggi se-Ekskarsidenan Pekalongan. Kemudian yang ketiga adalah Dumpster Art Competition. Itu adalah lomba melukis tong sampah. Jadi kita tidak hanya menekankan di bidang akademik saja, tapi kita juga menekankan di bidang sosial. Bagaimana kita peduli dengan kebersihan lingkungan kita agar kita juga melestarikan lingkungan kita. Dan yang keempat, itu ada satu lomba lagi yaitu English Singing Competition. Itu adalah juga untuk bernyanyi bahasa Inggris untuk melatih atau anak-anak SMA maupun perguruan tinggi dan umum itu untuk menyalurkan bakat mereka masing-masing ya Mas ya. Dan di sini ada kata-kata week yang artinya kan minggu ya. Nah, kenapa dikatakan minggu, seminggu gitu? Di sini kenapa? Alasan kita memberi nama English Week Festival karena ini adalah kita masih melakukan program English Week Festival ini perdana. Ya, kita melakukan English Week Festival ini adalah kita bertujuan agar dalam 1 minggu atau dalam minggu itu kita mengadakan festival bahasa Inggris. Di situ semuanya tentang bahasa Inggris, bahwa di minggu itu adalah semuanya tentang bahasa Inggris. Berarti festival English ini diadakan selama 1 minggu seperti itu, Mas? Iya, kalau untuk acara perdana ini memang belum full 1 minggu, hanya di minggu tersebut selama weekendnya saja. Tetapi untuk rencana kedepannya tentunya kita akan meningkatkan tentang English Week Festival. 1 minggu. Jadi kemarin masih berapa hari? 3 hari. 3 hari. Nah, di dalam 3 hari tersebut berarti pastinya terdapat lomba-lomba yang sangat banyak ya tentunya. Dari lomba-lomba yang banyak itu, adakah kegiatan atau event utama puncaknya EWF itu? Jadi semua untuk EWF itu kan tadi ada 4 lomba seperti yang sudah saya sebutkan. Untuk puncaknya sendiri adalah di hari terakhir itu kan ada English Singing Contest dan Dumpster Art Competition. Itu sebagai hari terakhir pelaksanaan lomba, sekaligus di hari itu juga kita menyerahkan hadiah atau penghargaan kepada pemenang-pemenang lomba di English Week Festival. Nah, jadi untuk hari terakhirnya itu adalah hari puncaknya ya. Iya. Buat EWF ini sendiri kan ini acaranya besar sekali, ya kan? Lalu bagaimana respon mahasiswanya? Baik dari anak-anak ESA sendiri, mungkin dari Mas Salafuddin responnya gimana? Ya, tentunya sangat positif sekali ya menyambut kegiatan tahunan ini.
apalagi ini perdana. Semoga menjadi pembuka bagi mahasiswa-mahasiswa bahasa Inggris agar sadar bahwa pentingnya kita berbicara bahasa Inggris dan juga tentunya mengetahui agar kita tahu meningkatkan pendidikan kita di bahasa Inggris. Positif sekali, mereka menanggapinya sangat positif. Tentunya tadi pas di itu videonya, jadi ada mahasiswa Universitas Pekalongan juga yang ikut andil di kegiatan tersebut. Mengikuti kegiatan tersebut ya. Untuk berarti Mas Faisal ini ketua panitianya seperti itu. Nah, buat ketua panitianya pasti mengerti kan bagaimana respon mahasiswa luar seperti kampus-kampus lain, bagaimana Mas? Apakah responnya bagus? Alhamdulillah, respon yang kami dapatkan untuk English Week Festival 2014 ini bagus untuk tingkat universitas maupun tingkat SMA. Terbukti dengan ada beberapa universitas dari Pekalongan sendiri maupun dari Pemalang, juga dari Karasidenan Pekalongan itu ada banyak dari kabupaten maupun dari kota. Kalau boleh tahu pesertanya mencapai berapa orang? Peserta untuk totalnya adalah sejumlah 78 orang. 78 orang dan berasal dari SMA maupun universitas. Oh, sangat banyak sekali ya. Jadi ini adalah event yang paling besar. Ngomong-ngomong tentang event yang besar, ini pastinya juga mengeluarkan biaya besar ya. Nah, apakah ini biayanya didapat 100% dari kampus atau iuran atau bagaimana, bisa dijelaskan? Baik, untuk biayanya sendiri seperti biasa, kita mengajukan dana proposal tentunya ke kampus. Selain itu, selain kita mendapatkan dana dari kampus, kita juga alhamdulillah mendapatkan dana dari sponsor. Sponsor kami yaitu Bank Muamalat. Iya. Jadi kita mendapatkan dana dari kampus dan dari Bank Muamalat untuk mengadakan acara English Week Festival tersebut. Jadi selain dari kampus mendapatkan sponsor dari Bank Muamalat ya. Untuk EWF yang kemarin telah diadakan, menurut pandangan dari Ketua ESA sendiri, apakah itu sudah mencapai sukses atau belum? Kalau menurut kami secara overall semuanya itu sudah sukses ya. Tentunya ada beberapa yang mungkin poin-poinnya. Jadi ada beberapa poin-poin yang belum tercapai. Jadi itu tugas nanti. Jadi penerus kami, generasi muda kami yang nanti akan ke depannya itu ya, poin-poin tersebut harus ditutupi yang kekurangan tersebut. Dari ketua panitianya sendiri, apakah sudah mencapai sukses sesuai dengan minat kemauannya? Ya, untuk English Week Festival 2014 ini sendiri, saya rasa sudah berjalan cukup sukses. Namun karena tidak ada sesuatu yang sempurna, masih ada beberapa kekurangan. Itu nanti tugas kami semua dari English Student Association kedepannya agar English Week Festival itu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Lebih baik lagi ya? Berarti masih tetap ada poin-poin yang disebutkan oleh Mas Lafudin tadi. Kira-kira poin-poinnya itu apa saja salah satunya, Mas? Ya, tentu tidak luput ya dari kekompakan. Contohnya mungkin seperti ini. Pas waktu di pelaksanaan itu ada beberapa yang tugasnya itu tidak ada yang terlalai, tidak sesuai dengan jobnya. Jadi porsi-porsi mereka itu terlupakan. Jadi, mereka seharusnya seperti ini, tapi itu bukan masalah yang terlalu besar bagi saya. Jadi, bisa diperbaiki karena bagi kami semuanya itu tidak harus langsung sempurna, ada prosesnya. Semuanya ada prosesnya dari awal. Kalau dari ketua panitia sendiri memandang kemarin ya, kegiatan kemarin itu kekurangannya apa dari EWF? Untuk kami sendiri memang karena ini adalah acara perdana, jadi mungkin pengalaman dari anggota-anggotanya pun masih belum banyak seperti itu. Kita mengadakan acara pertama ini, kita di dalam acara tersebut kita juga sambil belajar bagaimana di situ kita mengadakan acara English Week Festival ini, dan ini tingkatnya kan juga tingkat SMA dan kota dan Kabupaten Pekalongan, dan untuk perguruan tingginya sendiri tingkat se-Ex Karisidenan Pekalongan. Jadi kami mungkin memang belum handle atau belum terbiasa untuk menghandle acara sebesar seperti ini. Nah, ini acara ini kita jadikan pembelajaran untuk kita semua bahwa acara English Week Festival ini harus lebih baik nanti di tahun berikutnya. Tahun berikutnya. Berarti ini adalah acara perdana dari ESA yang sangat besar ya, Mas. Karena ini sangat besar dan respondennya juga tidak hanya dari universitas ya, tapi jadi SMA juga. Bagaimana cara merekrut anggota peserta-peserta EWF itu? Jadi kami menggunakan sistem undangan yang
di mana kita berikan kepada pihak-pihak sekolah di sana agar mereka dapat mendelegasikan murid-murid mereka untuk berpartisipasi di acara English Week Festival tersebut. Jadi kita menyebarkan anggota-anggota kami yang kemarin menjadi panitia di English Week Festival yang diketuai oleh Mas Faisal ini. Jadi kita sebar untuk memberikan surat-surat undangan bahwa ada kegiatan tingkat kabupaten dan juga tingkat seksi dan Pekalongan itu. Jadi mereka agar berpartisipasi di kegiatan tersebut. Begitu ya, berarti EWF selain besar dan juga perdana. Iya. Lalu berapa lama sih mempersiapkan EWF itu buat ketua panitianya? Iya. Jadi untuk persiapan EWF ini sendiri, karena memang ini acara perdana dan ini acara besar, hajatan besar dari ESA sendiri, kita mempersiapkan EWF ini sekitar 3 bulan. Kenapa kita membutuhkan waktu yang sangat lama? Karena kita harus survei-survei terlebih dahulu, kita harus melakukan riset-riset atau sebuah pandangan-pandangan, kita cari tahu dulu informasi bagaimana untuk melakukan event sebesar ini, bagaimana link-linknya atau sambungan-sambungan, atau kita kerjasama dengan siapa aja, kita kan juga butuh persiapan yang lama. Dan untuk kekompakan panitia juga itu harus. Berarti waktunya lama ya Mas, apalagi ini perdana. Apakah EWF ini akan diadakan lagi tahun depan? Pasti. Dan pastinya. Rencana EWF tahun depan bagaimana? Apakah ada yang ditambah? Ya, kita akan menambahkan ada beberapa pameran nantinya tentunya, pameran di bidang pendidikan, karena kita juga mempunyai itu divisi yang dimana yang mengurusi tentang penelitian itu, RCSA itu, Educational Research Center of English Student Association itu. Jadi selama ini masih dalam pelatihan-pelatihan, jadi tahun depan itu akan dimasukkan ke English Week Festivalnya itu. Jadi kita akan menambahkan lomba-lombanya. Lomba-lomba berarti acaranya akan ditambah. Iya. Kira-kira inginnya menjadi berapa hari ini Mas? Paling tidak 5 hari. Paling tidak 5 hari ya untuk EWF ke depan. Dan untuk kendala yang tadi tentang kekompakan seperti itu, apa yang akan Anda lakukan sebagai ketua ESA? Tentu saja makrab ya, keakraban. Jadi kita akan berencana membuat kemah yang nantinya di mana di situ mengambil tema tentang keakraban. Jadi mereka biar saling ta'arufan antara satu dengan lainnya. Iya, memang kekompakan itu harus dibentuk ya, biar saja. salah satunya dengan cara malam pengakraban tersebut. Oke pemirsa, masih banyak lagi yang akan kita bahas mengenai ESA dengan 2 narasumber kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Genset Jendela Sekolah Tinggi. Itulah sayangku, mentari telah menunggu, sambutlah pagi nanti dengan hati tersenyum, bermimpilah cinta dengan segenap rasa, kini tibalah saatnya. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Saksikan WPI-TV. Saksikan WPI-TV. Saksikan WPI-TV. Saksikan WPI-TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id WPI-TV, Timik, wp.it.id. WPI-TV. WPI-TV. Bring the world into you. Bring the world into you.
Ini aku Fatin. Jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you. Lagi di Genset Jendela Sekolah Tinggi, masih bersama saya Karisma dan dua narasumber saya yang berasal dari Unikal Universitas Pekalongan dengan tema ESA English Student Association. Nah, Mas Faisal dan Mas Salafuddin ini, apa sih rencana ke depan ESA? Bagaimana apa saja kegiatan yang akan tetap dilakukan di ESA dan apa saja kegiatan yang ingin direncanakan ESA? Dari Mas Salafuddin? Ya, ada kegiatan ke depannya ya. Kegiatan kedepannya itu kami akan terus melakukan kegiatan sosial tentunya, karena itu adalah bukti kami bahwa kami adalah mengamalkan atau mengabdi kepada masyarakat itu. Nah, itu kegiatan yang di Inggris di Sukewaras itu akan kami terus kembangkan agar terkadang kan ada para anak-anak usia-usia dini itu kan kadang yang tidak bisa menikmati bangku pendidikan gitu. Di situ kan pendidikan itu tidak harus formal, selamanya harus formal. Bisa informal. Iya, informalnya seperti itu. Jadi kami memfasilitasi mereka agar mereka itu ikut belajar di situ. Itu kegiatan yang akan tetap dipertahankan. Iya. Nah, untuk Mas Faisal nih, punya nggak rencana atau keinginan membuat acara apa gitu untuk ESA sendiri? Ya, untuk ESA sendiri, harapan kami tentunya banyak untuk ESA dan harapan kami tentunya sangat besar untuk ESA ini untuk kemajuan ke depannya. Yang pertama adalah kita ingin melanjutkan program-program ESA yang telah kita jalankan sebelumnya agar kita masih tetap bisa bereksistensi tentunya. Jadi kegiatan yang sudah dilakukan akan tetap dilakukan dan lagi. Dan kita juga akan menambah kegiatan-kegiatan baru yang lebih bermanfaat untuk semuanya. Seperti itu. Nah, itu kegiatannya apakah sudah ada rencana? Kira-kira apa yang ingin ditambah kegiatan? Tentunya sudah ada. Kita sudah ada kegiatan. Pertama itu kita ingin melakukan bimbingan-bimbingan mengenai penelitian terhadap mahasiswa-mahasiswa, terutama di lingkup Universitas Pekalongan sendiri dan di PBI khususnya, pendidikan bahasa Inggris khususnya, untuk bisa lebih mengerti, untuk bisa lebih memahami tentang penelitian dan bisa memajukan pendidikan bahasa Inggris sendiri. Bahasa Inggris itu dari Mas Faisal. Kalau dari Mas Salafuddin, ada rencana sendiri nggak? Ada tentunya. Jadi di minat bakat itu tadi kan di pengembangan intelektualnya. Dan di minat bakatnya itu kita sudah mempunyai rencana. Sudah dipikirkan bareng-bareng dengan anggota-anggotanya itu. Mereka ingin membuat sebuah kayak drama, komunitas drama itu. Drama, tapi bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi mereka belajar bahasa Inggris tidak hanya klek saklek gitu loh. Jadi mereka bisa beradu acting dengan temannya. Improvisasi ya. Untuk lebih mengasah minat dan bakat mereka seperti itu. Lalu kepada Mas Salafuddin sebagai ketua organisasi ESA, harapan Mas Salafuddin itu apa untuk ESA? Ya, harapan saya jadi jagalah ESA ini agar pendidikan bahasa Inggris atau pengenalan tentang pendidikan bahasa Inggris masih tetap terus berjalan. Jadi pengembangan mereka di bidang bahasa Inggris itu tidak hanya kegiatan-kegiatan yang senang-senang saja, tapi kegiatan yang intelektual yang tadi disebutkan tentang penelitian tentunya, tentang diskusi-diskusi ilmiah itu akan lebih bermanfaat bagi mereka.
mereka. Nah, untuk anggotanya, anggota ESA Iya. Mas Faisal, apa harapan sebagai anggota kepada ESA? Tentunya harapan saya sebagai anggota ESA sendiri agar ESA menjadi lebih baik ke depannya. Lebih baik di sini adalah lebih baik di dalam organisasinya dan juga lebih baik di dalam kegiatan-kegiatannya. Kegiatan meliputi kegiatan akademik maupun non-akademiknya. Ya. Jadi untuk menjadi lebih baik lagi Iya. ya. Nah, selama mempunyai pengalaman bergabung di ESA, berarti sudah berapa tahun, Mas? Kalau saya baru 1 tahun berarti. Tahun. Kalau 1 Mas tahun. Faisal Sama, satu satu tahun. tahun ya Iya. bergabung di ESA dan melakukan berbagai kegiatan atau event. Iya. Apa sih pesan yang bisa disampaikan oleh pemirsa WPI TV atau bisa kita sebut sebagai motivasi ya, seperti Iya. itu. Dari Mas Salafuddin, monggo silahkan. Kalau menurut saya teruslah berlatih agar kamu lebih baik untuk kedepannya. Teruslah berlatih agar kamu Lebih baik untuk kedepannya. Karena Anda ini dari UKM English ya, bisa Iya. disebut seperti itu, bisa ditranslitkan ke bahasa Inggris. Bisa. Practice make perfect. Oh, lebih pendek ya ternyata bahasa Iya. Inggrisnya. Untuk Mas Faisal, apa kata-kata motivasi yang bisa dibagikan kepada pemirsa? Jadi kalau kita ada kemauan keras, pasti di situ ada jalan seperti itu. Dan ketika kehidupan yang terbaik adalah dari diri kita sendiri, jadi kita harus percaya pada diri kita sendiri. Dan sama seperti Mas Salafuddin tadi, bisa ditranslitkan ke bahasa Inggris. Ya. Where there is a will, there is a way, and the best of life is inside of yourself. Oke. Oke, pemirsa. Oke, pemirsa WPI TV, tidak terasa 60 menit sudah saya dan narasumber saya menemani perjumpaan Anda sekalian, dan sudah waktunya saya mohon undur diri dari layar kaca Anda. Saya Karisma dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri. Jangan lupa tentang motivasi dan kata-kata mutiara yang disampaikan tadi oleh narasumber kita, bahwa there is a will, there is a way. Dan saksikan terus Genset hanya di wpitv.stimik-wp.ac.id. Sampai jumpa minggu depan, sampai jumpa, dan jangan lupa saksikan terus Genset, Jendela Sekolah Tinggi. Dadah. Engkau bagai air yang jernih di dalam berkas yang berdebu. Seairnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, antara kita. Ku harapkan kau yang terima, walau dipandang hina, namun hakikat cinta kita, kita yang rasa. Bersinar